Assalamualaikum guys, kawan-kawanku semua. Berbicara selalu dusta. Ini merupakan awal dari perbuatan berikutnya yang akan dilakukan guys. Kait-mengkait. Nanti dari itu akan lahirlah kesepakatan dalam bentuk kerjasama. Akan lahir perjanjian. Cenderung akan menjadi rangkaian perbuatan dusta. Nanti akan menjadi amanah yang didapatnya akan cenderung dia tidak lakukan dengan baik atau dia khianati. Kita mengulas sedikit guys dari sisi hukum. Apabila orang sudah menjadi habit selalu berkata dusta, selalu berbohong, maka dia tidak akan pernah bisa, sulit dia berkata jujur. Dan tawaran untuk menjadi saksi kibul-kibulan atau memberikan keterangan palsu itu pasti dia akan lakukan demi uang. Itu bahaya gak? Melakukan atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu termasuk perbuatan pidana. Bandingkan saja guys, dia sumpah di atas kitab suci guys. Kitab suci di atasnya dia bersumpah atas nama Tuhan dan dia memberikan keterangan di atas sumpah itu. Apabila di kemudian hari keterangannya diketahui adalah palsu, maka keterangan palsu yang diberikan di atas sumpah itu akan menjadi tindak pidana guys yang diancam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Orang bisa melaporkan beliau yang melakukan keterangan palsu itu ke pihak kepolisian. Diproses dengan pasal 242 KUHP guys. Ancaman hukumannya kalau keterangan palsu itu umum berbau perdata, merugikan material dan imaterial saja, ancaman hukumannya itu 7 tahun penjara. Namun apabila dia sebagai saksi memberikan keterangan di depan persidangan di atas sumpah yang merugikan pihak terdakwa, maka di kemudian diketahui keterangan itu palsu, maka dia akan berurusan dengan pihak kepolisian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara guys. Serius itu guys. Jadi kebiasaan berbohong, kebiasaan berdusta itu akan berdampak jelek untuk dirinya, berdampak jelek kepada kehidupannya ke depan. Dan yang paling membahayakan apabila perkataan dusta dan selalu mengucapkan kata-kata bohong tadi telah menjadi habit, kebiasaan yang susah ditinggal dan membahayakan kalau dia menjadi seorang saksi memberi keterangan palsu di atas sumpah di depan persidangan. Dia akan berurusan dengan pihak kepolisian dalam kasus pidana memberi keterangan palsu di atas sumpah. Dalam kasus pidana ancaman hukumannya 9 tahun penjara guys. Apabila dia berjanji, dia pasti ingkar. Ini berkaitan guys kepada yang pertama. Kalau orang sudah biasa berbohong, sudah biasa berkata dusta guys, dan itu sudah menjadi habit, kebiasaan buruk yang tidak bisa ditinggal, menjadi mentalitas jelek, habit terhadapnya guys, sehingga dia melakukan perjanjian pasti akan diingkarinya perjanjian itu. Bahasa hukumnya guys, akan terjadi one prestasi kalau itu hanya berbau perdata guys. One prestasi, ingkar janji. Perjanjian bisa berupa lisan, namun cenderung hukum berkata harus tertulis, karena ini suatu saat menjadi bukti apabila terjadi sengketa di dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Tetapi guys, bagi orang yang selalu berkata dusta, yang selalu berbohong, habit jelek yang tidak bisa ditinggalnya, maka jika dia melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis, yakin guys, dia akan ingkari. Dia tidak peduli dengan segala macam tulisan, segala macam aturan di dalam perjanjian. Mau perjanjian itu dilakukan di atas segel,
di atas materai, disaksikan para pihak lainnya, atau perjanjian itu dibuat di hadapan notaris, guys. No problem, dia tidak persoalkan itu. Tidak masalah. Kecenderungan untuk melakukan ingkar janji itu sangat tinggi sekali, guys. Karena memang habit, kebiasaan jelek untuk selalu berdusta dan berbohong itu sudah melekat menjadi mentalitas dirinya. Banyak modus yang menjadikan perjanjian ini menjadi sengketa. Bahkan bukan hanya sengketa perdata, malahan perjanjian ini menjadi modus munculnya perbuatan tindak pidana, guys. Kalau dia sudah berjanji, ada kesepakatan tertulis, guys, akan membayar sejumlah yang disepakati kepada pihak orang lain sebagai prestasi yang harus dilakukannya, namun dia ingkari, guys, itu namanya one prestasi. Tapi kalau dia sudah menarik uang dari investor dengan janji akan memberikan prestasi pengembalian berikut dengan jasa-jasanya atau laba berbagi keuntungan, sedikit pun dia tidak laksanakan janji itu, guys. Investor sudah bayar 100% kepada dirinya, tapi dia tidak pernah mengembalikan uang investor, bahkan tidak pernah pula melakukan pembagian keuntungan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Begitu didesak, tagih, dia keluarkan cek. Kalian gak usah khawatir, kata, aku akan bayar dengan cek ini. Ini jaminanku. Apabila dalam waktu 1 bulan aku tidak bisa membayar, uangkan ini cek. Uangkan cek, itu akan kalian dapatkan uang. Ternyata apa? Dasar memang dia selalu berbohong, berdusta, sehingga perbuatan tindak pidana yang berbau penipuan pun dia nggak ada khawatirnya, nggak ada takutnya, guys. Jadilah perbuatan hukum perdata, one prestasi, sekaligus tindak pidana penipuan telah dilakukannya, guys. Banyak apabila telah jatuh tempo, dia harus melakukan sesuatu yang harus dibayarkan kepada pihak investor, pihak klien, dia tidak lakukan apapun usahanya, guys. Maka selain itu one prestasi, guys, ingkar janji bisa digugat ke peradilan perdata. Kemudian karena ada unsur penipuan bisa dilaporkan pada pihak kepolisian, guys. Yang paling seru lagi, guys, Anda bisa melakukan perkara ini menjadi perkara kepilitan. Anda bisa gugat ke pengadilan niaga di ibu kota provinsi untuk mempilotkan perusahaan itu. Selanjutnya, guys, jika diberi amanah, diberi kepercayaan kepada orang itu, pasti, guys, yakinlah amanah itu, kepercayaan itu akan dikhianatinya. Jadi ketiga ini menjadi satu kesatuan. Yang paling penting, bagaimana caranya supaya kita waspada, guys. Benar-benar kita melakukan penelitian, kita selidiki sebelum melakukan hubungan kerjasama kepada orang yang memimpin perusahaan itu, atau sebelum memberikan kepercayaan kepada orang itu, selidiki rekam jejaknya, guys. Mudah-mudahan ulasan singkat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada gading yang tidak retak. Lain waktu kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.